ternyata baru diselidiki ya. Misalnya ditemukannya neutron ya. Neutron itu baru tahun 1913-an, 35 lah, 1935 itu ditemukannya neutron. Neutron kan partikel netral ya yang ada dalam inti atom. Nah, oleh Chadwick itu ilmuwan dan dia dapat juga Nobel ya. Nah, peristiwa tentang inti ini yang akan menghantar kita, yang bahasan tentang ini itu yang saya nggak tahu kemarin udah cerita atau belum. Fisikawan tuh akhirnya akan harus mempunyai putusan moral ya. Mungkin kita lihat dari perang ya. Ternyata salah satu dampak positif dari perang itu adalah berkembangnya teknologi ya. Perang Dunia yang kedua itu yang pertama itu menyebabkan perkembangan teknologi perang, misalnya pesawat terbang, kemudian kapal perang ya, senjata dan sebagainya ya. Itu Perang Dunia yang pertama. Nah, ini para fisikawan belum terlibat langsung di dalamnya ya. Ini masih para insinyur yang bekerja di situ ya, membuat mesin perang. Nah, pada Perang Dunia Kedua ini baru artinya para fisikawan itu ikut terjun dalam perang itu. Proyek Manhattan ya, proyek tentang bom nuklir itu baru artinya para ilmuwan fisika atau fisikawan itu masuk dalam perang ya. Jadi mereka berlomba membuat senjata pemusnah massal ya, bom atom itu ya. Jadi sejarahnya itu Jerman itu ada desas-desus, dia sudah bisa melakukan pengayaan atau melakukan fusi uranium ya, fisi ya. Jadi energi fisi ya, nanti kita akan lihat juga. Nah, energi itu kan sangat besar ya dalam inti nuklir. Dalam inti nuklir itu gaya ikat yang mengikat antara, kan kalau di dalam inti itu kan ada proton ya. Kita tahu bahwa ketika proton-proton itu saling berdekatan kan pasti ada gaya tolak ya, gaya elektromagnet. Nah, gaya yang bisa mempersatukan inti, ada proton, kemudian ada neutron, itu adalah gaya nuklir kuat ya. Dan itu ketika dimanfaatkan itu akan menghasilkan energi yang besar. Nah, ilmuwan Jerman waktu itu sudah terdengar desas-desus, dia sudah mau memanfaatkan itu. Makanya kemudian sekutu itu ada Amerika, Kanada, sama Inggris kalau nggak salah itu bekerja sama mendahului itu ya, tahun 45 ya, 1945 kan. Jadi mereka berlomba-lomba dulu-duluan nih menciptakan atau memanfaatkan energi dari inti ya, gaya ikat inti atom itu. Nah, maka ada proyek Manhattan, di situ para ilmuwan itu berkumpul, di situ ada Enrico Fermi, kemudian ada Oppenheimer ya, di babak bom nuklir ya. Kemudian banyak ilmuwan itu bekerja bagaimana memanfaatkan inti nuklir. Jadi inti nuklir kita tahu nanti kan kita pelajari juga bahwa inti yang tidak stabil yang disebut dengan radioaktif, zat radioaktif ya, seperti uranium ya. Kemudian itu akan mudah melepaskan energi ya, karena energi ikatnya itu semakin banyak semakin besar nomor atomnya kan berarti semakin besar kulitnya. Jadi kemungkinan atom itu untuk dari radioaktif kan tidak stabil. Mereka mencoba menjadi stabil dengan memancarkan energi itu ya. Jadi meluruh istilahnya. Nah,
peluruan energi itu yang dipakai akhirnya untuk pembuatan bom atom. Ya, proyek Manhattan itu ada mereka percobaan pertama itu namanya bom Trinity, ya kalau nggak salah diledakan di Meksiko, New Mexico. Kemudian yang dua itu yang satunya dari uranium, kalau nggak salah itu diledakkan di Hiroshima, ya. Itu dinamakan Fat Boy, ya. Dan satu lagi dari plutonium, itu yang disebut dengan Little, apa sih itu namanya, bom kurus, satunya bom gemuk dan bom kurus lah. Intinya itu ya. Dan setelah itu kan memang artinya dimulai dari waktu itu Einstein juga mengirim surat ke Presiden Roosevelt, ya, Presiden Amerika, karena memang kebanyakan ilmuwan itu keturunan Yahudi dan mereka merasa terancam juga atau terjajah. Di Jerman itu kan ada peristiwa Holocaust, ya. Jadi para keturunan Yahudi itu disiksa ya, atau mereka juga pindah juga ke Austria misalnya atau ke Amerika. Jadi mereka mengembangkan ilmu. Jadi tidak lepas juga ternyata dari politik, ya. Itu latar belakangnya sehingga Yahudi Yahudi. Jadi banyak keturunan ilmuwan keturunan Yahudi yang dulu di Jerman juga, ya, di Jerman, kemudian mereka pindahan karena Pak, peristiwa Holocaust tuh, jadi Pak, pindah. berarti Apa, Pak? kalau Nazi sukses nggak akan ada fisika tuh sekarang, Pak. Kalau apa? Kalau Nazi berhasil sukses gitu, Pak, nggak bubar, nggak akan ada fisika ya sekarang, Pak. Ya, saya pikir bukan nggak ada fisika, tapi sejarah itu akan berubah, ya kan? Sejarah kan milik pemenang, kata Pak Bambang. Ya, jadi ya yang pasti akan berubah. Tapi intinya bahwa sekarang tuh para ahli fisika itu masuk dalam situ, gitu loh. Jadi setelah itu peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima dengan bom atom itu membuat, karena memang daya ledaknya besar, ya kan? Kemudian efeknya juga jangka panjang. Kita tahu bahwa radioaktif itu efeknya bisa ratusan tahun untuk hilang, ya. Nah itu Pak, 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 hmm? emang benar Yuk, kalau di daerah Hiroshima Nagasaki kalau kita tinggal di sana lama bisa kena kanker gitu, Pak? saya kurang tahu, maksudnya saya sendiri kurang tahu sih, maksudnya. Tapi efek dari radioaktif kan seperti itu. Jadi eh, bisa menyebabkan mutasi. Sebenarnya kanker itu kan karena mutasi pada gen atau pada DNA, ya. Jadi perubahan mutasi itu yang sebenarnya yang ditakutkan, ya. Nah, nanti kalau kita misalnya melihat film Avenger, ya, Hulk, Hulk, ya, itu kan peristiwanya dari situ. Jadi karena dia secara nggak sengaja atau sengaja itu, ya, dia terpapar radiasi sinar gamma, ya kan, kemudian tubuhnya berubah, ya, kalau marah dia berubah jadi hijau, gitu kan. Saya tadi jadi ungu, ya. Pak. Jadi Tapi Pak, kalau yang si Huluk kan masih bisa bertahan hidup, Pak. Kemarin teh nonton film non si Kate, film Kate itu teh kayak si ceweknya teh dijebak gitu. Jadi dia minum apa yang ada zat radioaktifnya cuma bisa bertahan 1 hari, Pak. ya kalau secara fisika itu nggak mungkin, maksudnya banyak apa ya. Tadi saya juga sempat nonton film. Nanti kalian bisa cari juga, misalnya peristiwa Huluk itu secara fisika, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hukum yang dasar, hukum kekekalan massa, itu kan nggak mungkin. Jadi Huluk itu berubah. Jadi misalnya dari ukurannya sedavin gitu, ya, ukurannya kecil, kemudian berubah karena marah, berubah jadi besar gitu kan. Nah itu masanya dari mana itu kan, kalau dari hukum kekekalan massa itu kan nggak mungkin, ya.
kalau kita ngambil E sama dengan mc kuadrat, oke lah, massa itu adalah kecepatan cahaya juga, artinya kesetaraan massa dan energi. Makanya dari kecil menjadi besar, itu kan dia dapat energi itu dari mana, ya. Kecuali itu pohon ya, kalau pohon itu fotosintesis ya, bisa dia melakukan fotosintesis, tapi kan butuh waktu yang lama, sedangkan huluk itu kan sangat cepat, ya. Dan ini sebenarnya seperti yang ditanyakan Edward tadi, sebenarnya huluk itu lebih tepatnya kan kena radiasi kan, dan penyakit radiasi itu biasanya menyebabkan adanya mutasi gen. Mutasi gen itu biasanya menyebabkan perubahan kalau dalam biologi itu CGTA apa sih? Ada yang di DNA itu. Jadi mereka menerjemahkan jadi salah gitu loh ya. Yang waktu itu saya sebutkan misalnya ini harusnya gen ini memerintahkan membuat tangan sehingga tangannya nggak ada atau tangannya lebih, jadi ada istilahnya cacat ya, jadi ada yang nggak punya tangan, pengaruh dari tadi ya kombinasi CGTA itu ya. Nah, itu kan jadi kacau karena sinar gamma itu bisa menembus sampai ke DNA ya. Nah, kalau DNA-nya rusak ya bisa saja langsung mati, apa efeknya baru bertahun-tahun kemudian dirasakan, kalau enggak keturunannya yang baru yang mengalami tadi kecacatan tadi. Sebenarnya Pak, kalau saya penasaran, berarti kalau saya minum cairan radioaktif, berarti 50% ya, Pak? Bisa jadi saya mati atau saya jadi Avenger gitu, Pak? ya Mati Edward, udah mati lu, mati. Dulu pernah ada obat itu dicampur dengan radioaktif ya. Jadi kalau kalian tahu Marie Curie, itu kan radioaktif tuh ditemukan oleh Henry siapa sih namanya Prancis tuh. Kemudian juga diteliti oleh Marie Curie ya. Nah, kalau kalian tahu kan Marie Curie itu juga meninggal karena terpapar radio. Dia meneliti plutonium. Jadi nanti coba kalian lihat juga sejarahnya. Ada filmnya juga Marie Curie, saya belum nonton. Nah, dia kan menulis buku catatan, dan itu buku catatan itu paling berbahaya di dunia. Bukan karena isinya, tapi karena dia bersentuhan langsung dengan radioaktif. Jadi buku catatannya itu mengandung unsur radioaktif, sedangkan kita tahu bahwa radioaktif kan itu bisa meluruhnya itu waktunya puluhan tahun. Ya. Tadi sampai mana ya? Pertanyaannya apa? Nanti juga kita akan lihat tentang tadi peristiwa radioaktif, kemudian peluruhan, juga pemanfaatannya. Ya, kalau kita tadi masih bicara ke huluk tuh, itu kan fiksi ilmiah, ya artinya ya menunjukkan apa sih istilahnya, ya melogiskan suatu yang nggak logis ya. Itu misalnya jadi memberi dasar, misalnya kayak kemarin Spider-Man kita bicara tentang multiverse gitu kan. Ya kalau saya ngeliat sih, baru ngeliat itu hanya biar tokoh-tokoh Spider-Man itu bisa ketemu aja sih. Jadi ada apa ya, dan ada unsur logisnya ya dengan Udah nonton nih, bro. Jadi multiverse tuh ada gitu, Pak? Secara teori kalau dari fisika string itu bisa ya. Kalau kemarin saya minta nonton Michio Kaku itu kan. Jadi secara teori, tapi kan kenyataannya ya belum tentu. Itu kan baru. Berarti bisa jadi ada versi saya yang ngajar Pak Eko gitu, Pak, yang ngajar ya, Pak Eko fisika gitu, Pak. Mungkin aja itu. Kalau secara teori ya kan, secara ini kan secara ilmiah belum ditemukan dunia paralel dan sebagainya. Nah, kita tadi ke inti dan akhirnya tadi yang saya bilang bahwa setelah itu kan peristiwa bom atom itu para fisikawan itu akhirnya menyesal juga ya.
kita tahu, atau kalau kalian pernah baca itu Einstein itu juga apa mengungkapkan penyesalannya ya kan dengan pembuatan bom atom ini. Dan ini kan rawan juga, artinya beberapa negara itu punya hulu ledak nuklir kan. Ukraina, Rusia itu apa yang nuklirnya SAR apa dari Kaisar Rusia apa? Tahu ya, SAR namanya. Ya, itu bukan bom atomnya namanya. Bom nuklirnya itu namanya SAR. Nah, itu lebih besar dari ini yang apa yang Nagasaki Hiroshima. Itu kalau terjadi perang nuklir itu kan bahaya, makanya akhirnya para ilmuwan tuh menyesal juga gitu loh ketika sudah diledakannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menyebabkan adanya korban. Kemudian ya akhirnya di situ bahwa para fisikawan itu tidak lepas juga dari kesalahan moral ya. Jadi fisika itu dulu hanya untuk mencari ilmu, artinya mengembangkan ilmu, kemudian ternyata bisa berakibat fatal gitu, dan ada penyesalan dari para fisikawan itu ya. Nah, untuk berikutnya besok kita akan lihat tentang inti. Jadi kita akan bahas mulai dari inti itu ada apa sih ya. Kemudian kita nanti lihat energi ikat inti itu seberapa besar sih kok bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik, kemudian dan sebagainya. Nah, informasi awal ini silahkan kalau kalian mau mencari informasi tambahannya ya, atau kalian mau search sendiri silahkan dicari. Nanti biar kita bisa berdiskusi lebih asik. Begitu untuk hari ini rekan-rekan. Atau ada pertanyaan dari yang lain, Edward? Ditanyain tadi Pak. Oke. Davin, ada yang mau tanyain, Davin? Enggak. Oh, enggak. Ya, silahkan kalian sambil cari ya. Dan menarik ketika kita melihat fisika itu dari sejarahnya juga gitu loh. Karena memang tidak lepas dari sejarah kan. Tuh. Mungkin nanti zaman kalian akan beda lagi ya. Zaman roket dan sebagainya. Ini Elon Musk roketnya udah bisa mulus mendarat ya, Falcon 9. Siapa tahu nanti kalian ke depan udah multi planet ya. Siapa tahu. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sebenarnya kan saya cuma 1 jam.